Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang semoga kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena di subuh hari yang berberkah ini kita telah bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh, yang mana kita telah fahami bersama bahwa 2 rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha, itu keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi dunia dan isinya. Jadi yang salat di masjid maupun yang salat di rumah tetap ditekankan untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Sekali lagi, yang salat di rumah ya tetap dianjurkan, ditekankan untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Ya. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu, sebelum fajar itu, keutamaannya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi dunia dan isinya. Begitupun kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berselawat kepada beliau, pemimpin umat, manusia terbaik sepanjang zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita yang berkaitan tentang kajian panduan Ramadan, bekal meraih Ramadan penuh berkah. Pada pertemuan kali ini, pada pertemuan yang ke-12, kita akan memasuki materi, yaitu tentang panduan salat tarawih. Ya, panduan salat tarawih. Jadi materi ini adalah materi bersambung, rangkaian materi kita dalam kajian panduan Ramadan. Dan insyaAllah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-12, yaitu panduan salat tarawih. Ini penting untuk kita pahami bersama. Walaupun saya yakin di antara kita sudah paham, sudah mengerti, akan tetapi tidak ada salahnya kalau kita ulang-ulang pelajaran kita ini agar kita semakin yakin dan kita semakin faham. Yang pertama yang harus kita pahami yaitu tentang apa itu yang disebut dengan salat tarawih. Mengapa salat ini disebut dengan salat tarawih? Ya, disebut salat tarawih oleh karena orang-orang beristirahat setiap selesai 4 rakaat. Jadi disebut dengan salat tarawih karena seorang yang melakukan salat tarawih, mereka itu beristirahat setelah melaksanakan salat 4 rakaat. Jadi setiap 4 rakaat, 2 itu kemudian mereka beristirahat. Maka disebutlah dengan salat tarawih. Kemudian selanjutnya, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih ini termasuk bagian dari qiyamul lail atau salat malam. Kenapa? Karena salat tarawih ini
dilakukan pada malam hari, maka dia termasuk dari bagian qiyamul lail atau salat malam. Akan tetapi salat tarawih ini pelaksanaannya dikhususkan di bulan Ramadan. Jadi salat tarawih ini dikhususkan di bulan Ramadan. Adapun di luar bulan Ramadan tidak ada yang disebut dengan salat tarawih. Jadi salat tarawih adalah salat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Jadi salat tarawih ini adalah salat yang dilakukan pada bulan Ramadan. Kemudian tarawih ini sebagaimana yang telah kita sampaikan, yaitu berarti qiyamul Ramadan di awal malam. Qiyamul Ramadan di awal malam, yaitu salat di awal malam. Kemudian ada yang mengatakan bahwa tarawih di bulan Ramadan karena orang-orang beristirahat di antara setiap dua salam. Di antara setiap dua salam. Hal ini didasarkan pada hadits dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia pernah ditanya. Jadi Aisyah pernah ditanya, bagaimana salat Rasulullah pada bulan Ramadan? Bagaimana salat Rasulullah pada bulan Ramadan? Kemudian Aisyah menjawab bahwa pada bulan Ramadan maupun bulan-bulan lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat. Itu jawaban ibunda kita Aisyah Ummul Mukminin bahwa pada bulan Ramadan maupun bulan-bulan lainnya ataupun bulan-bulan selain Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat. Tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat. Beliau mengerjakan salat 4 rakaat dan jangan tanyakan baik dan panjangnya. Kemudian beliau mengerjakan 4 rakaat dan jangan tanyakan tentang baik dan panjangnya. Kemudian beliau mengerjakan 3 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadisnya muttafaq alaih. Ya, kesahihannya disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan Aisyah dalam hadits ini bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 4 rakaat, kemudian mengerjakan 4 rakaat, ini menunjukkan bahwa di sana terdapat pemisah antara 4 rakaat pertama dan 4 rakaat kedua serta 3 rakaat terakhir. Jadi perkataan Aisyah bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 4 rakaat, kemudian 4 rakaat. Ini membuktikan, ini menunjukkan bahwa di sana terdapat pemisah antara 4 rakaat pertama dan 4 rakaat kedua serta 3 rakaat terakhir. Kemudian beliau juga mengucapkan salam pada rakaat keempat dari setiap 2 rakaat. Ya. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Aisyah. Dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat pada suatu malam 11 rakaat dan menutup dan salat witir 1 rakaat. Jadi Aisyah pernah juga mengatakan ya bahwa beliau juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah mengerjakan salat pada suatu malam 11 rakaat dengan menutup dan salat witir 1 rakaat. Ya. Jelas sekali kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam lafaz Muslim disebutkan bahwa beliau mengucapkan salam setiap 2 rakaat dan mengerjakan salat witir 1 rakaat. Nah, jadi beliau juga mengucapkan salam setiap 2 rakaat dan mengerjakan salat witir. Hadits ini menafsirkan hadits yang pertama, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap 2 rakaat sekalian. Selain itu, beliau juga bersabda, salatul laili masna wasna, bahwa salat malam itu 2 rakaat. Ini kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit gambaran tentang salat tarawih ini. Definisi salat tarawih, kemudian waktu pelaksanaan salat tarawih, dan bagaimana kaifiat atau tata cara
ketika seseorang ingin melaksanakan salat tarawih. Kemudian para ulama sepakat bahwa hukum salat tarawih adalah sunnah. Ya, sunnah, bukan wajib. Ini juga penting kita pahami bahwa para ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita bahwa hukum salat tarawih ini adalah hukumnya sunnah. Ya, salat ini dianjurkan bagi laki-laki dan bagi perempuan. Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam keluar di tengah malam untuk melaksanakan salat di masjid. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, kata Aisyah, itu beliau pernah keluar dari rumah di tengah malam. Jadi di tengah malam, ingat di tengah malam. Untuk apa? Untuk melaksanakan salat di masjid. Kemudian orang-orang mengikuti beliau. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW keluar untuk melaksanakan salat di masjid pada waktu tengah malam, orang-orang yang melihat beliau, maka orang-orang pun ikut dengan beliau. Beliau mengikuti beliau dan salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengikuti Rasulullah ini, kemudian orang ini salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada waktu paginya, orang-orang membicarakan kejadian tersebut. Jadi pada waktu pagi, orang-orang membicarakan kejadian yang terjadi pada malam hari tersebut. Kemudian pada malam berikutnya, malam yang kedua, orang-orang yang berkumpul semakin banyak, lalu ikut salat dengan beliau. Jadi malam yang kedua ini jumlahnya lebih banyak daripada malam yang pertama. Dan pada waktu paginya, orang-orang kembali membicarakan hal tersebut. Kemudian pada malam yang ketiga, orang-orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak dibandingkan malam pertama dan malam kedua. Lalu Rasulullah SAW keluar untuk salat dan mereka salat bersama beliau. Kemudian pada malam yang keempat, masjid sudah penuh dengan jamaah. Hingga akhirnya beliau keluar hanya untuk salat subuh. Artinya pada malam keempat ini, Rasulullah SAW tidak keluar lagi di tengah malam. Seperti malam ketiga, kedua, dan pertama, tidak. Tetapi Rasulullah SAW keluar ketika sudah masuk waktu subuh. Ya. Setelah beliau salat subuh, beliau menghadap kepada jamaah. Ya, beliau menghadap kepada orang banyak, membaca syahadat. Rasulullah SAW membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, amma ba'du, kata Rasulullah, sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian semalam. Ya, sesungguhnya kata Rasulullah, aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian tadi malam di masjid ini. Saya tahu kalian dengan jumlah yang sangat banyak dibandingkan malam ketiga, malam kedua, dan pertama. Akan tetapi kata Rasulullah, aku takut salat tersebut akan diwajibkan atas kalian sementara kalian tidak mampu. Jadi aku tidak keluar pada malam keempat sebagaimana malam-malam ketiga dan kedua dan pertama. Aku khawatir jangan sampai salat ini diwajibkan untuk kalian dan kalian susah untuk melaksanakannya dan kalian tidak mampu untuk mengerjakannya. Inilah bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Tidak ingin memberatkan kita, tidak ingin menyusahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah mengatakan, ya saya tahu bahwa tadi malam kalian itu datang di masjid ini dengan jumlah yang cukup banyak dibandingkan malam-malam sebelumnya. Tetapi sengaja saya tidak keluar karena saya khawatir jangan sampai salat ini diwajibkan atas kalian sementara kalian tidak mampu, untuk melaksanakannya, tidak mampu untuk mengerjakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i, kemudian mayoritas ulama Syafi'iyah, Imam Abu Hanafi, Imam Ahmad dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa lebih afdal salat tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Jadi Imam Syafi'i, kemudian kebanyakan ulama Syafi'iyah, ulama yang mengikuti Imam Syafi'i, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan juga sebagian ulama Malikiyah, ya, mereka berpendapat bahwa lebih afdal salat tarawih dilaksanakan secara berjamaah sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, sebagaimana amalan Umar bin Khattab dan para sahabat radhiyallahu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semua. Kaum muslimin pun
terus-menerus melaksanakan salat tarawih secara berjamaah karena merupakan syiar Islam yang begitu nampak sehingga serupa dengan salat Id. Jadi kaum muslimin pun ya sampai hari ini terus-menerus melakukan salat tarawih secara berjamaah oleh karena salat tarawih ini merupakan syiar Islam yang begitu nampak, syiar Islam yang bisa dilihat, syiar Islam yang betul-betul bisa dilihat dengan mata kepala kita, sehingga serupa dengan salat Id, sehingga sama dengan kondisi dan keadaan salat Id. Selanjutnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa waktu pelaksanaan salat tarawih yaitu antara salat Isya dan salat subuh itu sangat panjang. Jadi waktu untuk melaksanakan salat tarawih ini yaitu setelah salat Isya sampai sebelum masuknya waktu subuh, itu waktunya sangat panjang, waktunya sangat lama. Itu waktu pelaksanaan daripada salat tarawih ini. Salat ini dilaksanakan sebelum salat witir. Ya, sebelum kita melaksanakan salat witir, maka dilaksanakanlah yang namanya salat tarawih. Ya, itu seperti itu pembahasan para ulama kita. Ya. Jadi kita sampaikan kembali bahwa salat tarawih itu hukumnya sunnah, itu sunnah muakkad. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan salat tarawih ini melalui sabda dan perbuatan beliau. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabat untuk melakukan qiyamul lail tanpa memerintahkan mereka dengan keharusan. Jadi Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia bercerita, dia menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabat untuk melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail ya termasuk diantaranya salat tarawih tanpa memerintahkan mereka dengan keharusan, tanpa mewajibkan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa salat sunnah itu hukumnya sunnah muakkad. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan. Ya, qiyam Ramadan ini adalah salat tarawih. Baik itu salat tarawih di awal waktu maupun salat tarawih di akhir waktu. Ya, kita akan bahas sebentar ya salat tarawih di awal waktu dan salat tarawih di akhir malam. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang telah berlalu. Coba, orang yang melakukan qiyam Ramadan, salat di malam Ramadan, apakah itu salat tarawih, ataukah salat tarawih di awal waktu, ataukah salat tarawih di akhir waktu, dengan penuh keimanan, jadi syaratnya dengan penuh keimanan, dan mengharapkan pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan ampunan dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa para ulama telah sepakat untuk mensunnahkan salat tarawih. Jadi Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa para ulama mereka telah ijma, telah sepakat untuk menetapkan hukum salat tarawih, bahwa salat tarawih itu hukumnya sunnah, sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Maka tidak diragukan lagi kaum muslimin bahwa salat tarawih adalah sunnah muakkad yang pertama kali mensunnahkannya melalui ucapan dan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan ucapan Rasulullah, perintah Rasulullah, dan juga merupakan amal dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelaslah bahwa ini adalah sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang keutamaan salat tarawih atau istilah keutamaan qiyam Ramadan. Ada banyak keutamaan yang namanya salat tarawih ini atau qiyam Ramadan ini. Yang pertama, keutamaan salat tarawih yaitu orang yang melakukan salat tarawih akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi bahwa
dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Bahwa barang siapa, ya siapa saja, laki-laki maupun wanita yang melakukan qiyam Ramadan, salat di malam qiyam Ramadan, salat di malam Ramadan, salat tarawih, maka karena didasari dengan keimanan, keyakinan, tauhid yang kuat dan senantiasa melakukan amalan tersebut untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan semata-mata pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya yang telah lalu, kesalahan-kesalahan yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan qiyam Ramadan adalah salat tarawih sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi. Jadi Al-Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan qiyam Ramadan, man qama Ramadan, barang siapa yang qiyam Ramadan adalah salat tarawih. Nah, itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Jadi itu yang pertama, keutamaan salat tarawih. Itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika salat tarawih itu dikerjakan dengan keimanan dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat tarawih bersama imam seperti salat semalam penuh. Jadi ketika seseorang salat tarawih bersama imam, mulai dari rakaat pertama sampai selesai sampai witir, ya, karena terkadang ada dari saudara-saudara kita yang mereka ikut imam salat tarawih, misalnya 8 rakaat. Dia salat tarawih dengan imam sampai 8 rakaat. Kemudian dia tidak ikut witir dengan imam. Itu tidak salah. Tetapi dia membuang keutamaan, dia membuang keafdalan. Ataukah misalnya dia salat tarawihnya 20 rakaat. Kemudian dia ikut dengan imam sampai 20 rakaat. Setelah itu dia pulang. Dia tidak ikut dengan imam sampai witir dengan dalil bahwa dia ingin witir sebentar di rumah kalau bangun tengah malam. Itu juga boleh. Itu juga dibolehkan, akan tetapi dia meninggalkan keutamaan. Yang benar, yang afdal adalah ketika kita ikut dengan imam salat tarawih misalnya katakanlah yang 8 rakaat, kemudian ditambah witir 3 rakaat, maka sebaiknya kita ikut imam sampai selesai salat witirnya. Ya, kita ikut imam salat tarawihnya 8 rakaat, kemudian kita ikut imam juga salat witirnya 3 rakaat sampai selesai, agar kita masuk dalam keutamaan hadits ini. Jadi salat tarawih bersama imam seperti salat berjamaah, seperti salat semalam penuh. Dari Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan keluarganya dan para sahabatnya, lalu beliau bersabda bahwa siapa yang salat bersama imam, jadi siapa yang salat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala salat 1 malam penuh. Ya, haditsnya sahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Tirmizi mensahihkan hadis ini. Syekh Nasruddin Al-Albani juga mengatakan bahwa hadis ini sahih. Jadi, siapa yang salat bersama imam? Jadi, siapa saja yang salat bersama imam, baik itu laki-laki maupun wanita, sampai selesai, maka ditulis untuknya pahala salat 1 malam penuh. Jadi sekali lagi kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ikut imam di masjid misalnya salat tarawih yang mengambil 11 rakaat, 8 tarawih, kemudian ditambah 3 witir, maka sebaiknya kita ikut imam sampai selesai. Kita ikut imam sampai selesai mengerjakan salat witir. Begitupun yang 20 rakaat. Ya, yang 20 rakaat ikut imam sampai selesai witir, agar kita masuk dalam keterangan, dalam keutamaan hadits ini, bahwa siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya pahala salat 1 malam penuh. Lalu bagaimana ketika ada orang yang sudah melaksanakan salat tarawih misalnya, kemudian ikut witir bersama imam? Lalu bagaimana, apakah dia tidak boleh lagi melaksanakan salat tahajud? Misalnya seseorang, dia sudah salat tarawih, kemudian dia ikut dengan imam sampai selesai witir. Nah, apakah dia boleh atau tidak ketika bangun tengah malam, misalnya jam 2, apakah boleh atau tidak dia melaksanakan salat tahajud? Insya Allah jawabannya boleh.
dia boleh melakukan kembali salat tahajud berapapun rakaatnya, akan tetapi tidak boleh lagi melakukan witir. Ya, dia boleh melakukan salat tahajud lagi 2, 4, 6, 8 dan seterusnya rakaat yang genap, tetapi dia tidak boleh berwitir lagi. Oleh karena tidak boleh 2 kali melakukan witir dalam satu malam. Jadi kalau dia sudah berwitir bersama imam di awal malam, salat tarawih, kemudian dia bangun lagi melaksanakan salat sunnah, salat tahajud di akhir malam, maka boleh melakukan salat tahajud, tetapi tidak boleh lagi witir. Tidak boleh lagi dia melakukan witir. Karena witir itu, kata Rasulullah, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Cukup 1 witir dalam satu malam. Seperti itu kaifiatnya, tata caranya yang dijelaskan, disampaikan oleh para ulama kita. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih, kita lihat bagaimana salat tarawih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia mengabarkan bahwa dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Jadi Aisyah pernah ditanya, bagaimanakah salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah jumlah rakaat dalam salat malam di bulan Ramadan dan tidak pula di dalam salat lainnya lebih dari 11 rakaat. Ini kabar penyampaian Aisyah tentang amalan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik itu di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ini hadits sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Sehingga sebagian saudara-saudara muslim kita itu mematok. Dia mematok bahwa salat malam itu termasuk diantaranya salat tarawih itu hanya 11 rakaat. Dia patok di situ, tidak boleh lebih karena adanya riwayat ini. Ya. Sekali lagi ini riwayat, bukan perkataan Rasulullah. Perlu dibedakan mana perkataan Rasulullah langsung dan mana yang diriwayatkan dari Aisyah, bahwa hanya Aisyah melihat seperti itu kemudian Aisyah menyampaikan. Ya, jadi ini bukan sabda Rasulullah, bukan perkataan Rasulullah bahwa salat malam itu 11 rakaat, bukan. Tidak ada satupun hadits yang kami pahami, yang kami ketahui yang menjelaskan bahwa Rasulullah yang mengucapkan langsung tentang batasan jumlah salat malam. Tidak ada. Yang ada itu adalah riwayat dari Aisyah. Aisyah yang meriwayatkan karena Aisyah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan sebanyak tidak lebih dari 11 rakaat. Tidak pernah melebihkan 11 rakaat. Jadi sekali lagi, sebagian saudara muslim kita itu mematok bahwa jumlah salat malam itu termasuk salat tarawih itu 11 rakaat dengan witir, tidak boleh lebih. Makanya Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan bahwa tidak ada satu hadits sahih pun yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat tarawih 20 rakaat. Adapun hadits yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melaksanakan salat tarawih 20 rakaat, ini adalah hadis yang sangat-sangat lemah. Jadi tidak ada satupun riwayat hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat tarawih 20 rakaat, tidak ada. Ini kita tekankan, ya, yang dilaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Lalu bagaimana yang dengan 20 rakaat? Kita akan jelaskan sebentar. Boleh atau tidak? Ya, dengan 20 rakaat insyaallah boleh. Ya, tapi kita akan jelaskan sebentar kenapa sampai boleh melaksanakan salat tarawih 20 rakaat. Padahal Rasulullah tidak pernah lebih dari itu. Kemudian jumlah salat rakaat, salat tarawih itu tidak dibatasi. Maka sungguh sangat keliru ketika ada orang yang mengatakan jumlah salat tarawih itu dibatasi. Ya, tidak ada pembatasan jumlah salat tarawih. Sampai kapanpun kita mencari hadits dari Nabi, maka di sana tidak akan kita dapatkan bahwa Nabi membatasi jumlah salat tarawih. Tidak ada. Ya, maka keliru sekali lagi ketika ada orang yang mau membatasi jumlah salat tarawih 11 rakaat, 20 rakaat, 36 rakaat, dibatasi sampai jumlah tersebut, maka itu keliru. Ibnu Abdi Bar rahimahullah mengatakan bahwa sesungguhnya salat malam tidak memiliki batasan jumlah rakaat tertentu. Ya, sesungguhnya salat malam itu termasuk diantaranya salat malam itu adalah salat tarawih, qiyam Ramadan.
Ya, salat tarawih itu bagian dari salat malam. Sesungguhnya salat malam tidak memiliki batasan jumlah rakaat tertentu. Salat malam adalah salat nafilah, salat yang dianjurkan, termasuk amalan dan perbuatan baik. Maka siapa saja boleh mengerjakan dengan sedikit rakaat, siapa yang mau juga boleh mengerjakan dengan jumlah rakaat yang banyak. Nah ini, jadi siapa yang mau mengerjakan dengan jumlah rakaat yang sedikit boleh, dan siapa yang mau mengerjakan dengan jumlah rakaat yang banyak boleh. Ya, tidak ada larangan dalam hal ini. Salat tarawih tidaklah dibatasi jumlah rakaatnya dengan beberapa alasan. Jadi, ada beberapa alasan dari para ulama kita yang menjelaskan bahwa salat tarawih tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak membatasinya. Ya, sekali lagi saya ulangi, tidak ada satupun hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah membatasi jumlah salat tarawih. Tidak ada. Yang ada itu hanyalah riwayat dari Aisyah. Aisyah yang menyampaikan kepada kita. Adapun ucapan Rasulullah secara langsung bahwa jumlah rakaat salat tarawih itu sekian rakaat tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai salat malam. Beliau menjawab. Jadi Nabi ditanya tentang salat malam, beliau hanya menjelaskan tentang caranya, kaifiatnya, bukan jumlah rakaatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai salat malam, beliau menjawab, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi Nabi cuma mengatakan salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, tidak menentukan jumlah batasan maksimal. Yang dijelaskan oleh Rasulullah hanyalah kaifiatnya, tata caranya itu salat malam itu salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jika salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, takut masuk waktu subuh, artinya waktu sudah mepet, waktu subuh sudah hampir masuk, maka kerjakanlah 1 rakaat. Dengan itu berarti kalian menutup salat tadi dengan witir. Jadi ketika waktu isya, waktu subuh sudah hampir masuk, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kerjakanlah 1 rakaat. Cukuplah engkau mengerjakan 1 rakaat. Dengan itu berarti kalian menutup salat malam tadi dengan witir. Nah, ini juga harus kita jelaskan, salat witir itu artinya salat ganjil, bukan salat penutup. Maka tidak tepat dikatakan bahwa salat witir itu salat penutup, tidak seperti itu. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu an itu mengerjakan witir sebelum tidur. Ya. Begitupun dengan Abu Bakar As-Siddiq. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, Abu Bakar dan Umar, "Wahai Abu Bakar, bagaimana cara engkau berwitir?" Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, saya witir sebelum tidur." Ya, saya witir sebelum tidur. Kemudian, "Wahai Umar, bagaimana cara kamu berwitir?" "Ya Rasulullah, saya witir di akhir malam." Maka Rasulullah mengatakan, Abu Bakar orang yang berhati-hati, Umar orang yang sungguh-sungguh. Nah, kini dapat kita ambil pelajaran bahwa Abu Bakar itu berwitir sebelum tidur. Pertanyaannya, apakah Abu Bakar tidak bangun salat tahajud? Apakah Abu Bakar tidak bangun di sepertiga malam terakhir untuk melaksanakan salat? Tentulah Abu Bakar bangun salat di sepertiga malam terakhir. Pasti bahwa Abu Bakar itu bangun melaksanakan yang namanya salat tahajud. Padahal Abu Bakar tadi sudah berwitir sebelum tidur. Ya, Abu Bakar tadi berwitir sebelum tidur. Maka Rasul mengatakan, wahai Abu Bakar, engkau orang yang hati-hati. Hati-hati artinya dia hati-hati, jangan-jangan dia tidak bisa bangun salat tengah malam. Kemudian Umar mengatakan, saya berwitir ya Rasulullah di akhir malam. Rasulullah mengatakan, engkau orang yang bersungguh-sungguh. Bukan berarti Abu Bakar tidak bersungguh-sungguh, tapi dia waspada, kehati-hatian Abu Bakar. Jadi ini, bahwa witir itu boleh dilaksanakan setelah salat Isya, boleh. Ya. Apalagi kalau setelah salat tarawih. Kemudian dia bangun tengah malam lagi, dia boleh melaksanakan salat berapapun jumlahnya, tetapi tidak boleh lagi melaksanakan witir. Ya, karena witir itu hanya 1 kali dalam 1 malam. Witir itu bukan salat penutup, bukan. Witir itu artinya ganjil, witra ganjil, salat yang ganjil, bukan salat penutup. Cuma Rasulullah terkadang menjadikannya menutup salatnya dengan witir. Tetapi bukan berarti tidak boleh lagi salat setelah witir, karena itu tadi. Abu Bakar As-Siddiq, beliau salat witir sebelum tidur, dan yakinlah Abu Bakar As-Siddiq pasti bangun di tengah malam untuk melakukan salat tahajud. Ya. Jadi salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, jika salah seorang di antara kalian takut masuk waktu subuh, maka kerjakanlah 1 rakaat. Dengan ini berarti kalian menutup salat tadi dengan witir. Ya. Padahal ini dalam konteks pertanyaan. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mestinya
Rasulullah SAW kalau ingin menetapkan jumlah, pasti Rasulullah mengatakan sekian rakaat jumlahnya. Tetapi Rasulullah SAW dalam hadis ini beliau tidak menentukan jumlah. Rasulullah hanya menjelaskan tata caranya bahwa dua rakaat itu tata caranya, bukan batasan jumlahnya. Kemudian yang kedua, alasan bahwa salat tarawih ini tidaklah dibatasi jumlahnya rakaatnya, bahwa yang kedua alasannya kita diperintahkan untuk memperbanyak sujud, artinya memperbanyak jumlah rakaat salat sunnah. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak sujud, dan sujud ini tempatnya di dalam salat. Nah, secara tidak langsung bahwa kita diperintahkan untuk memperbanyak jumlah salat sunnah kita. Ya, Nabi SAW bersabda bahwa bantulah aku mewujudkan cita-citamu dengan memperbanyak sujud, yaitu memperbanyak salat sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, dari Rasulullah SAW mengatakan bahwa bantulah aku untuk mewujudkan cita-citamu. Dengan cara apa engkau membantu Rasulullah SAW? Yaitu dengan memperbanyak sujud. Nah, sujud itu tempatnya di dalam salat. Artinya Rasulullah SAW mengatakan yaitu memperbanyak salat sunnah. Memperbanyak salat sunnah. Rasulullah tidak mengatakan sekian jumlahnya, sekian jumlahnya. Begitupun sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Beliau, Nabi kita SAW bersabda bahwa sesungguhnya engkau tidaklah melakukan sekali sujud kepada Allah, melainkan Allah akan meninggikan satu derajat bagimu dan menghapus satu kesalahanmu. Dalil-dalil ini, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa kita dibolehkan memperbanyak sujud. Artinya kita diperbolehkan memperbanyak salat sunnah dengan banyak rakaat dan tidak sekali-kali membatasi jumlah rakaat tersebut. Jadi sekali lagi, dalil ini sungguh sangat jelas bagi kita yang ingin mengambil pelajaran. Menunjukkan bahwa kita dibolehkan memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak salat sunnah dengan banyak rakaat. Dan tidak dibatasi sama sekali. Tidak diberikan batasan. Kemudian yang ketiga alasannya, banyak rakaat dipilih untuk mengejar kualitas lamanya salat malam. Jadi banyak rakaat itu terkadang rakaat yang banyak, 20 rakaat, 30 rakaat dan seterusnya, itu dilakukan untuk mengejar kualitas lamanya salat malam. Jadi kalau banyak rakaat itu otomatis seseorang akan mengerjakan secara kualitas, dia akan menghidupkan malamnya dengan salat. Ya. Apalagi dengan bacaan yang panjang, maka otomatis dia akan menghidupkan malam-malamnya dengan salat malam tersebut. Nabi SAW biasa melakukan salat malam dengan bacaan yang sangat panjang dalam setiap rakaat. Di zaman setelah beliau SAW, orang-orang begitu berat jika melakukan satu rakaat begitu lama. Ya, jadi Rasulullah SAW itu ketika melakukan salat malam, beliau SAW dalam satu rakaat itu membaca ayat yang panjang, terkadang Al-Baqarah, kemudian disambung dengan Ali Imran, disambung dengan An-Nisa. Ya, bayangkan dalam satu rakaat. Kemudian di zaman setelah itu, setelah beliau Rasulullah SAW wafat, orang-orang begitu berat jika melakukan satu rakaat dengan durasi yang lama, dengan durasi yang panjang. Maka akhirnya Umar memiliki inisiatif. Jadi Umar berinisiatif supaya salat tarawih dikerjakan 20 rakaat. Jadi 20 rakaat salat tarawih itu bukan Rasulullah yang kerjakan. Tetapi ini bermula inisiatif daripada Umar bin Khattab mengerjakan salat tarawih 20 rakaat karena melihat bahwa umat Islam pada saat itu tidak mampu melaksanakan salat dalam satu rakaat dengan jumlah bacaan yang sangat panjang sebagaimana Rasulullah SAW. Makanya Umar berinisiatif untuk mengumpulkan jamaah mengerjakan salat tarawih 20 rakaat. Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, tidak ada satupun hadis yang sahih langsung dari Rasulullah SAW yang menjelaskan jumlah rakaat 20 rakaat. Jumlah salat tarawih 20 rakaat yang ada itu dari Umar bin Khattab, adalah amal Umar bin Khattab. Ya. Umar memiliki inisiatif supaya salat tarawih dikerjakan 20 rakaat. Tujuannya agar bisa lebih lama menghidupkan malam Ramadan, namun dengan bacaan yang ringan setiap rakaatnya. Ya, itu tujuannya. Ya, tujuannya Umar itu tetap menghidupkan malam tersebut dengan salat, tetapi dengan cara yang ringan, dengan bacaan yang ringan setiap rakaatnya, maka diperbanyaklah rakaatnya.
Ya. Lalu ada yang mengatakan kalau begitu Umar membuat bid'ah karena tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Ingat, Rasul mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin." Ikutilah sunnahku dan ikutilah sunnah ulama khalifah setelahku. Ya, khalifah apa namanya? Ikutilah sunnahku kata Rasulullah dan ikutilah sunnah khalifah setelahku itu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Nah, ketika kita mengikuti Umar bin Khattab, maka berarti kita mengikuti Rasulullah. Karena yang memerintahkan kita ikut kepada khalifah setelah Rasulullah, ia adalah Rasulullah SAW yang memerintahkan kita. Jadi tidak tepat kalau dikatakan bahwa Umar membuat bidah. Tidak tepat seperti itu. Karena Umar bin Khattab mendapatkan garansi jaminan dari Rasulullah SAW agar kita mengikuti khalifah. Yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali bin Abi Thalib. Dan tidaklah mungkin Umar melakukan sesuatu kalau itu menyelisihi ajaran Islam, menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Maka kita buang jauh-jauh itu dari pikiran kita mengatakan bahwa orang yang melakukan salat tarawih 20 rakaat itu bid'ah. Itu tidak benar. Orang yang melakukan salat tarawih 20 rakaat itu sunnah. Sunnah yang dibenarkan dalam agama ini. Jadi ini harus kita buang itu pendapat jauh-jauh bahwa salat tarawih 20 rakaat itu bid'ah. Itu bukan bid'ah. Insyaallah itu ada tuntunannya, ada landasan syariatnya yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah baik di dunia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa tatkala Umar mengumpulkan manusia dan Ubay bin Ka'ab sebagai imam, jadi salat tarawih itu diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Dia melakukan salat sebanyak 20 rakaat, kemudian melaksanakan salat witir sebanyak 3 rakaat. Jadi berarti 23 rakaat. Namun ketika itu bacaan setiap rakaat lebih ringan, ya, dengan diganti dengan rakaat yang ditambah. Jadi bacaan setiap rakaat itu lebih ringan, ya diringankan, dipendekkan. Dengan diganti, apa gantinya? Itu rakaatnya yang ditambah, jumlah rakaatnya yang ditambah. Karena melakukan semacam ini lebih ringan bagi makmum daripada melakukan satu rakaat dengan bacaan yang begitu panjang. Ini untuk meringankan makmum yang ikut salat berjamaah. Kalau salat sendirian, ya terserah mau baca 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 1 rakaat tidak ada masalah. Tetapi ketika kita berjamaah, tidak boleh kita menyusahkan makmum kita. Tidak boleh kita mempersulit makmum kita. Maka kita harus meringankan bacaan kita, kemudian menambah jumlah rakaatnya. Seperti itu. Al-Baji rahimahullah mengatakan bahwa boleh jadi Umar memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan salat malam sebanyak 11 rakaat, namun beliau memerintahkan seperti ini di mana bacaan tiap rakaat begitu panjang. Yaitu imam sampai membaca 200 ayat dalam satu rakaat. Coba bayangkan. 200 ayat dalam satu rakaat. Karena bacaan yang panjang dalam salat adalah salat yang lebih afdal. Ya, ketika manusia sudah semakin lemah, Umar memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan salat sebanyak 23 rakaat, yaitu dengan rakaat yang ringan-ringan, bacaan yang pendek-pendek, yang sederhana. Dari sini mereka bisa mendapat sebagian keutamaan dengan menambah jumlah rakaat. Jadi, walaupun jumlah bacaannya pendek dalam setiap rakaat, tetapi menambah rakaatnya, maka sama durasinya. Ya, maka sama durasinya semalam untuk melaksanakan salat. Nah, ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya. Kemudian alasan yang keempat, pertanyaannya, manakah yang lebih utama melaksanakan salat malam 11 rakaat dalam waktu 1 jam? Jadi manakah yang lebih afdal melakukan salat malam 11 rakaat dengan durasi 1 jam, ataukah salat malam 23 rakaat yang dilakukan dalam waktu 2 atau 3 jam? Ya, salat malam 11 rakaat durasinya 1 jam. Kemudian salat malam 23 rakaat durasinya 2 atau 3 jam. Nah, yang pertama, yang satu mendekati perbuatan Rasulullah dari segi rakaat. Jadi yang pertama yaitu melakukan salat malam 11 rakaat dalam durasi 1 jam. Ini mendekati perbuatan Rasulullah SAW dari jumlah rakaat. Dari segi jumlah rakaatnya. Namun yang lain yaitu melaksanakan salat malam 23 rakaat dengan durasi sampai 3 jam. Ini mendekati ajaran Rasulullah SAW dari segi lamanya. Jadi yang satu tadi dari segi rakaatnya. Kemudian yang kedua dari segi durasinya. Yang 11 rakaat ini 1 jam sesuai dengan mendekati dengan perbuatan Rasulullah yaitu 11 rakaat salatnya. Kemudian yang kedua 23 rakaat dengan durasi 3 jam.
ini dari segi lamanya, durasinya mendekati perbuatan Rasulullah. Manakah di antara kedua cara ini yang lebih baik atau lebih afdal? Jawabannya tentu yang kedua, yaitu salatnya lebih lama dengan rakaat yang lebih banyak, artinya dari sisi kualitas lebih baik. Jadi tentu lebih baik yang 23 rakaat, karena durasinya yang lama. Walaupun yang pertama tadi jumlah rakaatnya 11 rakaat, mendekati perbuatan Rasulullah, tapi hanya durasinya 1 jam. Sedangkan yang 23 rakaat durasinya 3 jam. Jadi 23 rakaat 3 jam. Iya. Alasannya karena pujian Allah terhadap orang yang waktu malamnya digunakan untuk salat malam dan sedikit tidurnya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di antara mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Itulah dalilnya mengatakan bahwa lebih utama yang 23 rakaat dengan durasi 3 jam dibandingkan 11 rakaat tapi hanya 1 jam. Nah, tentu ketika 11 rakaat dia mampu juga 3 jam durasinya, maka 11 rakaat ini yang 3 jam durasinya lebih afdal, lebih utama dibandingkan yang 23 rakaat dengan durasi yang sama, 3 jam juga. Jadi 11 rakaat durasinya 3 jam. 23 rakaat durasinya juga 3 jam. Maka yang lebih utama, yang lebih afdal adalah yang 11 rakaat. Karena mendekati perbuatan Rasulullah SAW. Akan tetapi ketika yang 11 rakaat misalnya hanya 1 jam. 11 rakaat durasinya hanya 1 jam. Kemudian yang 23 rakaat durasinya 3 jam. Maka yang lebih utama adalah 23 rakaat dengan durasi 3 jam dibandingkan 11 rakaat hanya 1 jam. Karena dilihat dari segi lamanya. Berdasarkan dalil bahwa kanu qalila minal laili ma yahja'un. Di antara mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Ya. Oleh karena itu kaum muslimin, para ulama ada yang melakukan salat malam hanya dengan 11 rakaat, namun dengan rakaat yang panjang. Ya, sebagian ulama kita mengamalkan salat malam atau salat tarawih itu hanya dengan 11 rakaat, tetapi dengan rakaat yang panjang. Ada pula yang melakukannya dengan 20 rakaat atau 30-an rakaat. Ada pula yang kurang lebih dari itu. Ya, mereka di sini bukan bermaksud menyelisih ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Akan tetapi yang mereka inginkan adalah mengikuti maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi kualitas, yaitu mengerjakan salat malam dengan tulul kunut, berdiri yang lama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa afdalus shalah tulu kunut. Sebaik-baik salat adalah yang lama berdirinya. Sebaik-baik, seutama-utama, seabdal-abdal salat adalah yang lama berdirinya. Ya, seperti itu. Pertanyaannya sekarang, mohon maaf. Bagaimana dengan salat tarawih yang rakaatnya 23 dengan ngebut? Ya, terkadang ada masjid-masjid kaum muslimin, ya, dia mengambil jumlah salat tarawih itu 23 rakaat, tetapi dengan bacaan yang cepat. Ya, begitupun dengan rukunya cepat, sujudnya cepat. Sehingga terkadang orang yang melaksanakan salat tarawih 11 rakaat itu lebih lama dibandingkan mereka yang melaksanakan salat tarawih 23 rakaat. Terkadang orang yang di masjid-masjid, sebagian kaum muslimin, ini sebagian, tidak semuanya, kita lihat terutama di daerah-daerah pedesaan ini, ya, orang yang melaksanakan salat tarawih 23 rakaat itu lebih cepat selesai dibandingkan mereka yang melaksanakan salat tarawih 11 rakaat. Kenapa? Yang 23 rakaat itu mereka ngebut. Sedangkan yang 11 rakaat mereka dengan tumak nina, yang mengikuti syarat-syarat dan rukun-rukun salat. Ya, sekali lagi, salat tarawih 23 rakaat tidaklah bermasalah. Salat tarawih 23 rakaat boleh dikerjakan. Tidak terlarang, bukan bid'ah. Namun, sayangnya yang terjadi di masyarakat kita, jika yang dipilih 23 rakaat keadaan sangat cepat. Cepat sekali, bahkan di televisi pernah saya lihat itu, ada salat tarawih, itu 23 rakaat hanya durasi tidak cukup 15 menit. Tidak cukup 19 menit, mungkin 10 menit sudah selesai. Ini padahal salah satu rukun daripada salat itu adalah tumak nina. Ketika orang tidak tumak nina dalam salatnya, maka salatnya tidak sah. Berapapun jumlahnya tidak sah. Ya. Jadi, padahal salat itu tumak nina itu adalah merupakan syarat sah daripada salat kita. Atau tumak nina itu merupakan bagian dari rukun salat kita. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Sekali lagi kita sampaikan, salat tarawih 23 rakaat itu tidak masalah. Salat tarawih 30-an rakaat itu tidak masalah. Yang penting harus kita perhatikan tumak ninanya, ketenangannya kita dalam salat. Tidak usah buru-buru. Tidak usah berlomba seperti berlomba antara imam dan makmum. Tidak usah. Pelan-pelan saja.
Iya. Kalau kita tidak mau cepat-cepat, maka pilih yang 11 rakaat saja dengan bacaan yang sedang, yang ringan, tidak terlalu lama juga, ya, seperti itu. Ini tentang tumak nina ini kaum muslimin perlu kita sampaikan. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika dia masuk masjid, maka masuklah seseorang lalu melaksanakan salat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, maka ada seseorang yang masuk untuk melaksanakan salat. Setelah itu ia datang dan memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Orang itu datang kepada Rasulullah, mengucapkan salam kepada Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam orang tersebut. Masya Allah. Rasulullah menjawab salamnya, artinya Rasulullah mendoakan baginya. Lalu beliau berkata, Rasulullah SAW berkata kepada orang tersebut, ulangilah salatmu, karena sesungguhnya engkau tidak salat. Padahal orang ini baru-baru mengerjakan salat, tapi Nabi mengatakan, ulangi salatmu, karena sesungguhnya engkau tidaklah salat. Lalu orang itu pun salat, mengulangi salatnya. Kemudian datang lagi kepada Rasulullah, memberi salam kepada Rasulullah, dan Rasulullah jawab salamnya. Beliau tetap berkata kepada orang tersebut, ulangilah salatmu, ulangi salatmu, karena sesungguhnya engkau tidak salat. Padahal orang ini sudah salat. Sampai yang ketiga kalinya, orang yang jelek salatnya tersebut berkata, wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu, demi Allah yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan salat sebaik dari itu. Ya Rasulullah, seperti ini memang kemampuan saya untuk melaksanakan salat. Saya tidak bisa salat lebih dari ini. Maka ajarilah aku, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW lantas mengajarinya. Kemudian Rasulullah SAW mengajari orang tersebut salat dan bersabda, jika engkau hendak salat, idza qumta ila shalah fakabbir. Jika engkau hendak salat, maka bertakbirlah. Di hadis yang lain, idza qumta ila shalah fazwil udhu'a. Jika engkau hendak salat, maka berwudu dengan benar. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukulah dan sertai tumak nina. Di sini Rasulullah mengatakan, rukulah di mana rukumu itu disertai dengan tumak nina, ketenangan, tidak boleh buru-buru. Ya, tumak nina ketika engkau ruku. Lalu bangkitlah dan beriktidallah sambil berdiri. Kemudian sujudlah sertai tumak nina ketika sujud. Dan sujudlah engkau ketika engkau sujud disertai dengan tumak nina, ketenangan. Kemudian bangkitlah dan duduk antara dua sujud sambil tumak nina. Ya, duduk di antara dua sujud sambil tumak nina, ketenangan. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumak nina ketika sujud. Diperintahkan oleh Rasulullah tumak nina juga ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap salatmu. Ya, pelajaran yang kita dapatkan dari hadis ini bahwa Rasulullah SAW mengajarkan orang ini salat. Padahal orang ini sudah salat. Kenapa Rasulullah SAW masih menegurnya, mengulangi salatnya? Karena dia salat dengan cepat, tidak ada tumak ninanya. Nah, seperti ini terkadang sebagian saudara muslim kita, karena memburu banyaknya jumlah rakaat salat tarawih, maka mereka mempercepat bacaannya. Sampai-sampai terkadang ada makmum yang belum selesai bacaan rukunya, ya, terkadang imamnya sudah berdiri, kemudian terkadang makmum ini ketinggalan satu gerakan salat. Ya, ketinggalan satu gerakan salat, maka makmum ini jelas tidak sah salatnya, batal salatnya, karena ketinggalan satu gerakan salat. Jadi ini, makanya kita nasihatkan kepada diri saya dan para imam-imam, kalau ingin mengambil jumlah rakaat yang banyak, maka tumak ninalah, tenanglah sedikit. Jangan terlalu terburu-buru. Malam ini waktunya panjang. Ya, malam ini waktunya panjang. Dan saya yakin jamaah yang ingin salat tarawih 23 rakaat, mereka sudah siap berlama-lama. Jadi kita sampaikan juga kepada jamaah yang ingin melaksanakan salat tarawih 23 rakaat, berarti kita ini sudah siap berlama-lama untuk melaksanakan salat. Tidak ada gunanya salat 23 rakaat atau lebih dari itu kalau cepat, durasinya cepat. Lebih baik 11 rakaat saja. Syekh Abdurrahman bin Qasim berkata bahwa ini banyak sekali imam yang ketika melaksanakan salat tarawih tanpa memakai nalar, tidak menggunakan akalnya, nalarnya. Mereka melakukannya tanpa ada tumak nina ketika ruku. Mereka melakukannya tanpa ada tumak nina ketika sujud. Padahal tumak nina termasuk rukun salat, yang ketika rukun itu ditinggalkan, salat itu tidak sah. Dalam salat kita pun dituntut untuk menghadirkan hati dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah yang kita baca. Tentu kata beliau, tumak nina dan khusyuk tidak didapati ketika seseorang ngebut dalam salatnya. Tentu tumak nina dan kekhusyuan tidak akan mungkin kita dapatkan ketika seseorang itu ngebut dalam salatnya, terlalu cepat salatnya. Jika mau dinilai, kata beliau, sedikit rakaat
namun disertai khusyuk ketika ruku dan sujud, itu lebih baik daripada banyak rakaat, namun dilakukan dengan ngebut yang jelas dilarang dalam salat. Kalau mau dikata, kata beliau, mengerjakan salat malam dengan 10 rakaat, namun ada tumak nina, itu lebih baik daripada 20 rakaat dengan tergesa-gesa. Karena ruh salat itu adalah ketika hati itu benar-benar menghadap Allah. Jadi ruhnya salat itu ketika hati kita ini benar-benar menghadap Allah. Lalu bagaimana hati kita bisa menghadap kepada Allah? Kalau cepat, yang memburu rakaat. Ini, sekali lagi saya ulangi. Salat tarawih 23 rakaat boleh. Salat tarawih 30 rakaat boleh. Bahkan lebih dari itu boleh. Akan tetapi yang kita sarankan jangan terlalu cepat. Ya, jangan terlalu buru-buru. Ada sedikit tumak ninanya agar salat kita ini tidak bermasalah. Alangkah ruginya kaum muslimin kalau sebulan penuh di bulan suci Ramadan kita melakukan tarawih rakaat yang banyak tetapi tidak ada tumak nina dan itu tidak ada pahala yang kita dapatkan. Kita hanya capek. Ya, kita hanya capek melakukan gerakan tersebut. Kemudian selanjutnya bahwa para ulama fikih kita berpendapat bahwa salat tarawih itu dilakukan dengan salam setiap 2 rakaat. Jadi setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam. Karena salat tarawih termasuk salat malam. Ya. Karena salat tarawih ini termasuk salat malam, maka penjelasan ulama fikih kita bahwa salat tarawih itu dilakukan dengan salam setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Sedangkan salat malam dilakukan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sampaikan tadi, salatul laili matna matna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Kemudian ada juga itu istirahat setiap selesai 4 rakaat. Ya, setiap 4 rakaat itu istirahat. Mau 2 rakaat salam, mau 2 rakaat salam. Ya, setelah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian itu istirahat. Istirahat sejenak. Ya, dari dasar daripada ini adalah perkataan Aisyah yang menjelaskan tata cara salat malam Rasulullah. Jadi, Aisyah menjelaskan tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 4 rakaat. Maka janganlah kamu tanyakan mengenai bagus dan panjang rakaatnya. Artinya panjang bacaan itu panjang dan dia lakukan dengan tumak nina. Kemudian beliau melaksanakan 4 rakaat lagi, maka janganlah tanyakan bagaimana panjang dan bagusnya salat Rasulullah SAW tersebut. Yang dimaksud dalam hadits ini adalah salatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Namun setiap 4 rakaat ada duduk istirahat. Seperti itu penjelasan ulama kita. Kemudian selanjutnya salat tarawih bagi wanita. Ya, bagaimana kedudukan salat tarawih bagi wanita? Dijelaskan bahwa dalam tulisan ini apakah kita sepakat atau tidak? Sekali lagi ini masalah fikih, ya, yang tentunya dalam masalah fikih ini tidak lepas dari perselisihan pendapat di kalangan ulama, tidak lepas dari perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, jadi kita harus bertoleransi dalam masalah ini. Salat tarawih di rumah itu lebih utama bagi wanita daripada di masjid. Ya, salat tarawih itu lebih afdal, lebih utama bagi ibu-ibu, bagi kaum wanita di rumahnya dibandingkan di masjid. Hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Humaid, istri Abu Humaid As-Sa'idi. Ummu Humaid pernah mendatangi Rasulullah SAW. Jadi Ummu Humaid ini pernah mendatangi Rasulullah SAW dan berkata bahwa dia sangat senang sekali bila dapat salat bersama beliau. Artinya dia sangat senang sekali apabila beliau ini, Ummu Humaid ini, bisa bersama Rasulullah SAW salat di masjid. Kemudian Nabi SAW bersabda bahwa aku telah mengetahui bahwa engkau senang sekali jika dapat salat bersamaku. Aku tahu bahwa engkau senang sekali jika dapat salat bersamaku di masjid. Namun ketahuilah bahwa salatmu di rumah lebih baik daripada salatmu di masjid kaummu. Coba, ini perkataan Rasulullah. Bahwa salatmu di rumah itu lebih baik daripada salatmu di masjid kaummu. Dan salatmu di masjid kaummu lebih baik daripada salatmu di masjidku. Ya, coba. Jika wanita muslimah merasa tidak sempurna mengerjakan salat tarawih di rumah, ya, ini cuma ada penjelasan tambahannya. Jika wanita muslimah mereka merasa tidak sempurna, kurang enak, kurang nyaman mengerjakan salat tarawih tersebut di rumah,
atau malas-malasan, terkadang itu ketika seseorang salat di rumah itu mengulur-ulur waktunya. Mengulur-ulur waktunya sampai keluar dari waktunya dan tidak melaksanakan salat, termasuk salat tarawih. Ya, jika dia pergi ke masjid dan ada faedah lain yang dia bisa dapatkan di masjid, seperti misalnya ketika dia ke masjid, wanita ini ke masjid, di samping salat tarawih misalnya, dia juga bisa mendengarkan nasihat-nasihat agama, atau dia bisa mendapatkan pelajaran dari orang yang berilmu, atau dia pula dapat bertemu dengan wanita muslimah, atau di masjid para wanita yang saling bersua, saling mengingatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyimak Al-Quran dan dari seorang qari yang bagus bacaannya. Maka dalam kondisi seperti ini wanita boleh keluar rumah menuju masjid. Jadi wanita boleh keluar menuju masjid melaksanakan salat tarawih ketika di masjid itu ada manfaat lain yang bisa diperoleh. Ada faedah-faedah lain yang bisa didapatkan. Misalnya di masjid itu setiap malam antara Isya dan Tarawih diisi dengan ceramah, pengajian. Maka bolehlah wanita ini ke masjid untuk mendengarkan pengajian. Ada manfaat yang bisa didapatkan. Dia datang ke masjid berkumpul dengan wanita muslimah. Ya, belajar agama. Ya, berkumpul dengan wanita muslimah. Mereka saling mengingatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan kaum muslimah, wanita muslimah, sesama wanita untuk belajar Al-Qur'an, memperbaiki bacaan, tahsin misalnya, qiraahnya, bacaannya misalnya, tajwidnya misalnya, makhrajatul hurufnya misalnya, maka itu dibolehkan. Maka dalam kondisi seperti ini, wanita boleh keluar rumah. Ya. Hal ini diperbolehkan dengan catatan wanita tersebut menutup aurat dengan menggunakan hijab yang sempurna. Jadi wanita ini boleh keluar ke masjid dengan catatan dengan menutup auratnya dengan hijab yang sempurna, dengan hijab yang dibenarkan dalam agama. Ya, keluar tanpa memakai harum-haruman. Ya. Ya, jadi dia keluar tidak boleh memakai parfum. Ya, tidak boleh memakai parfum. Dan keluarnya bagi yang sudah bersuami harus seizin suaminya. Ini juga adab yang harus diperhatikan bagi wanita muslimah yang ingin keluar ke masjid, sholat, menuntut ilmu dan sebagainya. Faedah-faedah yang bisa didapatkan di masjid itu harus sesuai dengan izin suaminya. Kalau suaminya mengatakan tidak boleh, ya tidak boleh. Tetapi seorang suami yang bijaksana harus melihat keadaan bahwa kalau memang istrinya ke masjid untuk belajar agama bersama dengan kaum muslimah di sana berkumpul, maka biarkan dia ke sana untuk belajar agama. Apatah lagi kalau kita tidak mampu mengajarkannya, maka biarkan dia ke sana. Tidak boleh memakai parfum, tidak boleh memakai wangi-wangian, dan dia harus menutup auratnya dengan hijab yang sempurna. Ya. Nah, memang tidak boleh kita melarang wanita kita ke masjid, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa janganlah kalian melarang istri-istri kalian untuk ke masjid. Jadi tidak boleh dilarang. Namun salat di rumah mereka para wanita tentu lebih baik. Jadi tidak boleh dilarang. Ya, tidak boleh dilarang bahwa tidak boleh ke masjid. Tetap diperbolehkan ke masjid dengan aturan-aturan yang dibenarkan oleh syariah. Kemudian yang selanjutnya, salat witir menjadi penutup salat malam. Ya. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda bahwa jadikanlah akhir salat kalian di malam hari adalah salat witir. Ya, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari adalah salat witir. Ya, jumlah rakaat salat witir itu minimalnya 1 rakaat, maksimalnya 11 rakaat. Ya, jika berwitir dengan 3 rakaat bisa dilakukan dengan 2 rakaat salam, lalu ditambah 1 rakaat salam. Jadi witir 3 rakaat itu 2 rakaat kemudian salam, kemudian 1 rakaat salam. Itu boleh. Boleh pula salat tersebut 1 kali salam, ya 3 rakaat 1 kali salam, boleh. Ya. Nah, kemudian salat witir ini sekali lagi bukanlah keharusan menjadi penutup salat malam, sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya bahwa ini hanyalah anjuran dari Rasulullah SAW bahwa jadikanlah salat witir itu sebagai akhir salat malam, tapi bukan berarti penutup, bukan. Karena menunjukkan Abu Bakar As-Siddiq, beliau salat witir sebelum tidur. Ya, begitupun pesan Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Ada 3 pesannya kepada Ibnu Abbas. Salah satu pesannya adalah berwitir sebelum tidur. Ya, dan tentulah Abu Bakar As-Siddiq dan Ibnu Abbas ini pastilah mereka bangun di tengah malam untuk melakukan salat lagi, walaupun dia telah melakukan witir. Jadi sekali lagi, salat witir bukanlah salat penutup, ya bukan, tapi dia adalah salat ganjil. Kemudian terakhir kaum muslimin yaitu kunut witir. Nah, ini bagaimana kedudukan kunut witir?
Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah mengajarinya beberapa kalimat yang dia ucapkan dalam salat witir. Ya, ada beberapa doa, ada doa kunut yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepadanya, seperti misalnya Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait sampai terakhir. Ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan doa kunut kepada cucunya Hasan, beliau tidak mengatakan padanya, bacalah doa kunut tersebut pada sebagian waktu saja. Ya, jadi Syekh bin Baz memberikan penjelasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan doa kunut pada cucunya Hasan, beliau tidak mengatakan pada cucunya, bacalah doa kunut tersebut pada sebagian waktu saja. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa membaca kunut witir terus-menerus adalah sesuatu yang dibolehkan. Jadi membaca kunut pada witir, salat witir itu dibolehkan, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Ya, seperti itu. Jadi boleh. Ya, boleh. Boleh, dibolehkan, tidak bid'ah, bukan bid'ah, ada tuntunannya, ada syariatnya melakukan kunut setiap salat witir. Baik itu kunut witir di luar Ramadan maupun kunut witir di dalam Ramadan. Itu dibolehkan. Ya, seperti itu kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa penjelasan kita pada kesempatan kali ini tentang panduan salat tarawih, ya, yang bisa kita sampaikan sesuai dengan kapasitas keterbatasan ilmu yang kami miliki, ya. Keterbatasan ilmu yang kami miliki, dan kami ulangi kembali lagi bahwa salat tarawih ini masuk dalam perkara fikih ibadah. Sehingga ketika kita berbicara tentang fikih dalam agama, pasti di sana terdapat perbedaan-perbedaan pendapat, perselisihan-perselisihan pendapat. Akan tetapi selama perbedaan itu dibangun di atas dalil yang sahih, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka kita saling toleransi, tidak boleh saling menghujat, tidak boleh saling menyalahkan. Dengan catatan sekali lagi, pendapat kita, amalan kita dibangun di atas argumen, dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kita berdiskusi ya dengan menggunakan argumen, bukan sentimen, bukan untuk menjatuhkan, tetapi mencoba untuk mencari kebenaran, mana yang lebih benar, mana yang lebih sahih, mana yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat para ulama di dalam memahami hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum muslimin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa kembali melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Ya, tidak ada yang mustahil. Kalau Allah menghendaki, semua musibah wabah corona ini bisa diangkat dalam hitungan detik, sekejap mata bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat dekat. Bantuan dari Allah itu sungguh sangat dekat. Cuma Allah ingin menguji kita, siapa di antara kita yang beriman, siapa di antara kita yang kafir, siapa di antara kita yang sabar dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bisa sampaikan. Sumber kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kita ragu untuk menerimanya, dan segala kesalahan tentunya dari saya pribadi, jadi mohon dimaafkan. Selanjutnya materi kita yang ke-13 insyaallah subuh besok. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita, memberikan kita senantiasa taufiknya, hidayahnya, petunjuknya, dan senantiasa memudahkan kita di jalan dakwah ini, baik saya sebagai pembawa materi maupun kita sebagai pendengar, dan tidak menutup kemungkinan pendengar jauh lebih faqih, jauh lebih berilmu dibandingkan yang menyampaikan. Kita saling mengisi kekurangan. Oleh sebab itu saya senantiasa mengharapkan masukan, koreksi, tanggapan dari para pemirsa. Insyaallah pada pertemuan yang ke-13 besok kita akan mengkaji tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Bagaimana itu Lailatul Qadar? Kita akan sampaikan sesuai dengan minimnya pemahaman kami, ilmu kami tentang masalah ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.